Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saudara, hari ini arak-arakan bangsa kita tiba di penghujung tahun 1995. 364 hari telah berlalu. Kita alami bersama sebagai bagian dari proses sejarah yang terus bergulir. Ada baiknya kita menyediakan saat hening sejenak, mencuri waktu di tengah berbagai pesta pora kita, untuk menimbang, merenung, berrefleksi tentang apa saja yang kita alami bersama-sama dalam tahun 1995. Sebagai bagian dari bangsa ini, kita bersyukur atas berkat Tuhan yang memampukan kita merayakan 50 tahun kemerdekaan kita. Senang nggak Indonesia merdeka sampai 50 tahun saat ini? Ya, senang Pak, iya, masalah itu sih senang, iya. Senangnya kenapa? Senangnya Indonesia udah 50 tahun merdeka dengan sukses. Artinya apa? Artinya ya dagang masih dikejar-kejar. Artinya apa? Pengennya tukang jualan bebas deh, nggak dikejar-kejar gitu 50 tahun merdeka ya. Ya kita kan udah merdeka ya. Kita juga udah merdeka bebas dong. Pengen minta kenaikan gaji, terus apa namanya, tata tertib gitu, yang jangan terlalu ketat gitu. Pernyataan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga mengandung kredo, mengandung pengakuan iman bahwa kemerdekaan adalah rahmat Allah. Jadi bukan hanya bernilai politis, tetapi juga bernilai spiritual, bernilai imani. Jadi itu suatu pengakuan iman, suatu kredo. Di dalam Imamat pasal 25 yang berbicara tentang tahun Yobel, dalam ayatnya yang ke-10 antara lain dikatakan, hendaklah kamu menguduskan tahun ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduk. Ternyata masih sangat relevan kita berbicara tentang kebebasan bagi segenap penduduk. Sebab bukankah strategi pembangunan nasional kita juga menyangkut di samping pertumbuhan ekonomi dan stabilitas, juga berbicara tentang pemerataan. Dan pemerataan berarti orang miskin juga mengalami kebebasan dari suasana kemiskinan. Mereka yang tidak mendapatkan kebebasan dari segi-segi lain, kebebasan beragama, kebebasan bersuara, juga merupakan tanda-tanda
bahwa memaklumkan kebebasan bagi seluruh penduduk masih relevan di negara kita ini, di masyarakat kita ini. Memang pembangunan yang terus bergulir, kemajuan yang telah dicapai, di satu sisi menumbuhkan kepercayaan diri akan kemampuan bangsa kita berkarya. Namun itu tak berarti kita lupa diri untuk menyimak berbagai persoalan yang menantang. Sepanjang tahun 1995, berbagai kalangan di negeri ini mempersoalkan kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat. Masyarakat maupun pemerintah mengupayakan kondisi hak-hak manusia Indonesia agar lebih manusiawi. Seiring dengan itu kita menghadapi situasi yang memprihatinkan atas kondisi keutuhan ciptaan Tuhan dengan semakin mencemaskan masalah lingkungan hidup serta epidemi penyakit yang menghebohkan dunia, AIDS. Dulu laut ini, waktu saya masih kecil, tempat saya cari makan. Kaki berendam aja di laut, dijepit sama rajungan. Lalu sekarang, boro-boro. Ubur-ubur aja nyanggatel, pada buron. Saudara pemirsa dan saya mengetahui bahwa air yang merupakan bagian daripada ciptaan Tuhan dan 2/3 daripada bumi ini adalah diisi oleh air, telah tercemar oleh sikap dan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Saya rasa disinilah pentingnya adanya keterkaitan, keterpaduan, bukan saja di pemerintahan dalam hal untuk menangani kelestarian pantai, kelestarian laut, tetapi juga membutuhkan suatu kesadaran bagi kita pribadi masing-masing. Apakah sebagai anggota gereja maupun sebagai anggota masyarakat, untuk bersama-sama kembali kita bergandengan tangan, untuk bersama-sama kembali kita memikul tanggung jawab ini. Karena celakalah kita dan berdosalah kita jikalau apa yang baik yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita tidak dapat dan tidak mau kita lakukan. Celakalah kita dan berhutanglah kita, bukan saja kepada generasi-generasi mendatang, tetapi kepada Allah. Ada yang mengatakan bahwa penyakit AIDS itu kutukan Tuhan. Ini yang bikin kita semua jadi bingung, termasuk saya sendiri. Apa betul sih? Pak Kondektur, tahu nggak tentang penyakit AIDS? Apa tanggapan Pak Kondektur tentang penyakit AIDS? Bagaimana? Ya, tanggapannya bagaimana ya, kalau remaja-remaja itu harus hati-hati aja, jangan terlalu banyak royal. Itu hanya karena yang jajan, yang sering jajan itu hati-hati aja. Merongrong gitu manusia gitu, berbahaya bagi manusia, memperpendek umur manusia gitu. Ada ini apa, tanda-tandanya lemes orangnya. Ya, saya anjurkan ya supaya dia bisa ngerawat diri deh, pergi ke dokter, gimana cara untuk merawat. Ya obatnya memang nggak ada ya, tapi ya kan ada di karantinain apa gimana gitu. Nggak tahu. Tentang penyakit AIDS? AIDS? Ya. Kurang tahu Bu, malu lah ada kampung Bu. Itu kalau hidup bersama dengan orang yang sudah menderita AIDS dalam keluarga itu tidak ada masalah. Yang asal penting tahu bahwa penularan itu hanya terjadi adalah melalui darah. Jadi kalau dia si penderita tadi berdarah, kita mau mengobati, nah ini risiko dokter seringkali harus jangan sampai ada luka di tangan. Nah kalau luka dengan darah tadi terkena langsung bisa tertular. Jadi di luar dari masalah kalau ada dengan hubungan seks ya,
Jadi karena tadi dikatakan yang banyak terdapat pada cairan pria dan wanita tadi. Karena memang itu menyangkut perilaku ya, perilaku manusia. Gaya hidup. Gaya hidup kita yang bebas, yang longgar. Di samping memang kesehatan masyarakat juga harus disuluh, moral, etika, dan iman. Mungkin gereja dalam hal ini atau kaum agama dalam hal ini akan menjadi prajurit di garda depan begitu. Dalam hal menyuluh, dalam hal membina jemaatnya, atau dia sendiri pada suatu saat akan menjadi tempat pendampingan yang baik. Karena dalam hal ini penyembuhan pasien AIDS bukan dalam arti dia akan sembuh secara medis, tapi total kemanusiaannya itu mempunyai harga kembali, dan terutama hubungannya dengan Tuhan, dan dia merasa tidak, kok saya udah berdosa, banyak orang menghukum saya lagi begitu. Tidak selalu kesehatan itu yang sempurna sebagai berkat Tuhan, dan tidak selalu penyakit itu merupakan kutukan Tuhan. Atau kutukan Tuhan. Ini yang harus jelas. Tapi bagaimana kita bersama-sama membangun hidup ini kan? Dan saya melihat secara keagamaan kesehatan itu bukan ukuran mutlak bahwa kita benar di hadapan Tuhan. Sebab yang paling penting adalah bagaimana batin hati kita itu berhubungan dengan Tuhan, itu syarat utama. Dengan kata lain mungkin saya bisa bilang kualitas kehidupan itu yang lebih utama. Bisa baik dalam horizontal maupun dalam hubungan dengan vertikal Bisa hubungan orang dengan yang Tuhan menderita dan sakit, hubungan dengan sesama. orang yang menderita sakit itu bisa kualitas religiusnya lebih baik, daripada orang yang sehat. Kalau dia bisa menggumulinya itu dalam hubungan dengan Tuhan. Tahun 1995 juga mengundang kita untuk semakin bersungguh-sungguh berjuang bagi penegakan hak dan martabat kaum perempuan yang sering menjadi pelengkap penderita di berbagai arus kemajuan. Perhatian yang sama juga bagi perkembangan anak dan belia, tumpuan harapan masa depan bangsa ini. Apakah kita telah cukup peduli akan persoalan-persoalan perempuan, anak, dan belia? Saya melihat bahwa peran perempuan di dalam masyarakat sangat terkondisi dan melemahkan perempuan. Misalnya katakan perempuan itu harus lembut, perempuan itu harus lemah, dia harus bertutur kata yang baik, dan juga misalnya dia tidak boleh terlalu agresif. Nah, peran-peran yang seperti itulah yang membuat perempuan sendiri mempunyai sikap untuk menerima keadaan, perlakuan, kekerasan yang tertimpa kepada dirinya. Diperkosa gitu, saya nggak tahu apa akar bahasanya, tapi kan perkosa, kata perkosa itu mirip sekali atau dekat sekali dengan kata perkasa gitu, atau kalau bahasa Jawanya prakoso gitu ya. Itu kan lagi ingin menunjukkan keperkasaannya di depan perempuan, seolah-olah perempuan itu memang nggak ada apa-apanya gitu di depan dia gitu. Orang laki-laki Yahudi itu katanya kalau mau berdoa pagi-pagi sebelum dia memulai harinya, dia akan berdoa, ya Tuhan, saya bersyukur karena saya ini bukan seorang budak dan bukan seorang perempuan. Jadi kita lihat di situ bagaimana rendahnya seorang perempuan di dalam masyarakat, tatanan masyarakat lama itu. Dan di sini Paulus mencoba untuk mentransformasikan nilai seperti begitu dengan mengatakan di dalam Kristus tidak ada lagi pembagian, pembedaan seperti itu. Ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah, itu tidak boleh lagi. Sebab di dalam Kristus yang ada adalah kesetaraan. Kesetaraan menyangkut semua makhluk, ya termasuk juga laki-laki dan perempuan, setara. Juga orang-orang yang mungkin merasa dirinya bukan perempuan atau bukan laki-laki, tetapi ciptaan Allah, keutuhan ciptaan itu semuanya tercakup di situ, setara di hadapan Allah. Habis SMA orang tua mau kawin aja deh. Nggak mungkin deh kayaknya. Nggak ada deh. Kawin mantar aja. Kalau orang tua maksa? Kalau belum mau. Masa dipaksa sih? Orang tuanya maksa anak kayak gitu, mereka tuh belum berpikiran modern deh. Belum bisa mikir kebaikan untuk anaknya tuh apaan gitu. Makanya kita harus menjalin hubungan yang baik gitu dengan orang tua gitu, jangan ada perpecahan. Jadi kalau misalnya kita ada masalah, kita bicarakan gitu, jangan malu-malu. Jadi kan orang tua jadi mengetahui masalah kita. Gitu. Pernah gitu, memecahkan masalah sama-sama orang tua.
Enggak. Dek, bisa naik sini? Kenapa adik bekerja? Karena saya ingin mencari makan. Ingin makan. Adik pengen sekolah nggak? Enggak, Kenapa nggak pengen sekolah? punya uang kok. Ada orang tua yang sibuk dengan urusan pekerjaannya, yang hampir tidak punya waktu untuk anak-anak. Ada orang tua yang sibuk bertanya, hari esok makan apa? Kita masih menapak dalam sejarah panjang perjuangan bangsa kita. Dan anak-anak yang pada hari ini merupakan tunas harapan bangsa. Mereka lah yang akan kita harapkan membangun kehidupan bangsa dan negara. Ternyata tahun 1995 tak sepi juga dari unjuk rasa kaum buruh bagi perbaikan nasib mereka. Kaum pekerja ini terhimpit oleh upah yang rendah, jaminan sosial yang tidak memadai, kebutuhan akan organisasi yang memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, bagaimana kita menyoroti ini dari etika bisnis? Seorang bisnismen yang mempunyai dasar iman yang kuat, dia tentunya tidak akan memberikan gaji buruh yang rendah hanya semata-mata untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi karena dia mempunyai dasar kasih, maka gaji buruh akan dia tingkatkan sesuai dengan kemampuan keuntungan yang dia peroleh. Customer satisfaction. Customer satisfaction itu sebenarnya dari agama, kalau sama dengan samakan, berbuatlah kepada orang lain seperti apa yang kamu ingin perbuat kepada kamu. Jadi customer satisfaction itu dua arah, yaitu kepuasan kepada pelanggan. Dua arah saya maksud pelanggan sini ada dua, pelanggan yang membeli barang kita atau menggunakan jasa kita dan karyawan kita. Jadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang bagus itu semua mengeterapkan ini dengan betul, dengan sungguh-sungguh. Manusia yang mampu menjalankan usaha yang membawa berkat adalah mereka yang takut kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan sesamanya manusia. Dan karena itu pengusaha, bekerjalah, berusahalah bagi kemuliaan Tuhan. Cukup mendakapen latih nandube akap serayan siarah lebe subuk pandita tah guru agama sima babita si meriah mangguna bangsa ser mendaken ditunggu siarna mentasi kerangan rimbaraya sair menda delenggo hinangkihna panas nama iluh mambul keitahan kena udan meder, angin muter tengah berisi gelap. Erdanin sisa ada, labuhku terang. Sebab itu nah, Tuhan temana.
Anggap sia-sia bekas latih nandu Terbuah kalnya sini redang kenandu Amin metenggiring tanah perjuane Meramis buahna bantuhanmu buksa Dage ola arwah teta Amin kitik rara sembilan Di batakap temata Ras penalem entah Pasu-pasu oh Tuhan Ras kawani oh Bapa Pasu-pasu daging gereja Pasu-pasu daging gereja Hal lain yang mengundang perhatian mendalam adalah masalah tanah. Rakyat membutuhkan tanah sebagai sumber kehidupan. Pembangunan juga memerlukan tanah. Persoalannya, bagaimana membuat tanah menguntungkan semua pihak, bukan menggusur rakyat guna semata-mata kepentingan ekonomi. Hal ini berarti bahwa pembangunan yang mengakibatkan kemiskinan, keterpojokan, ketersisihan masyarakat, saya pikir ini bukan tujuan dari pembangunan nasional yang kita cita-citakan selama ini. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, yang telah yakin bahwa tanah ini adalah pemberian Tuhan dan telah diberikan kepada manusia untuk diolah, perlu diolah secara bertanggung jawab, berkesinambungan demi keutuhan ciptaan. Proses sejarah bangsa yang terus bergulir ini adalah juga persoalan kita sebagai gereja. Masalahnya, apakah gereja sempat memperhatikan dan menimbang tanda-tanda zaman ini? Bagaimana gereja menghadapi berbagai persoalan dan tantangan zaman? Suatu istilah yang cantik sekali yang diberikan Rasul Paulus, sebenarnya dikatakan orang Kristen itu harus bertumbuh, iman orang Kristen itu harus bertumbuh dari Kristen susu menjadi Kristen makanan keras. Dia ambil gambaran dari kehidupan manusia sendiri. Pada waktu kita bayi, kita minum susu. Kalau kita sudah dewasa, tentu tidak minum susu saja, tetapi harus makan makanan keras. Demikian juga sekarang. Di dalam menghadapi perubahan-perubahan yang besar ini, dan perubahan-perubahan yang acap sama sekali tidak dapat kita pahami, kita hanya dapat pahami ini, kita dapat tanggapi ini kalau kita mempunyai iman yang dewasa, iman yang terus bertumbuh, yang mampu melihat hubungan daripada iman kita dengan kejadian-kejadian dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Yesus berkata di dalam khotbah di bukit, dalam Matius 5 ayat 48, harus kamu sempurna seperti Bapamu di sorga. Ini yang dimaksud. Kita harus terus berusaha supaya hidup kita hari ini lebih baik besok. Supaya iman kita yang kecil hari ini lebih kuat besok, lebih dewasa besok. Supaya kita mampu. Istilah yang dipakai Rasul Paulus mengatakan supaya kita memiliki panca indera yang terlatih, yang dapat membedakan yang baik dari yang jahat. Kalau kita mampu memiliki ini, saudara-saudara, perubahan-perubahan ini, saya yakini bisa menjadi berkat bagi kita dan bagi sesama kita.